Pak Jawari nih ya. Karena Jawara dong, Ustaz. Narasumbernya perempuan. Oh. Iya. Tadi ada yang bilang nih Jawara apa Jawari gitu ya. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar ya bareng Mbak Adel. Mbak Adel merupakan tokoh nasional yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Beliau merupakan salah satu instruktur dari Google ya, yang hari ini akan sharing ke kita semua. Dan yang saya hormati juga teman-teman ya, para pengurus, juga tadi ada Bu Ocha dari IPMI, juga teman-teman dari kecamatan-kecamatan ya di Kota Depok. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar lagi, yang memang kita rutin ya seminggu sekali, setiap hari Selasa jam 4 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberi semangat kita gitu ya, walaupun pandemik belum berakhir ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini, akhir tahun masih 2 bulan lagi ya, ini udah bulan ke-10, kita semakin semangat gitu ya, semakin meningkat usahanya, dan jangan putus harapan. Jangan kita berpikir kalau misalnya lagi susah kita menganggap bahwa masalah ini besar gitu ya. Jadi dengan berkumpul seperti ini mudah-mudahan makin memperkuat kita, makin memberi semangat kita sehingga masalah sebesar apapun bisa kita lewati. Mungkin itu aja ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Adel dan juga teman-teman semua atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan acara kita ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Dan juga ke depan ya, harapannya kita akan terus bisa berbagi kepada teman-teman, bisa terus memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga, waduh, suara saya putus-putus ya. Sehingga, terus. Oh iya, sehingga mampu memberikan manfaat gitu ya kepada kita semua. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak dan sukses selalu buat teman-teman semua. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ubay yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Apa Bang Ubay? Bisnisnya Bang Ubay soto. Iya, saya lagi di Lebak Bulus di Kerajaan Persatuan Nusantara. Masya Allah, sudah 20 cabang sotonya, luar biasa Bang Ubay. Baik, makasih Bang Ubay atas motivasinya. Selanjutnya kita coba teman-teman, saya pengen tahu nih dari mana aja nih, silahkan diketik di kolom chat dari mana aja. Kalau di Depok dari kecamatan mana, kalau misalnya di luar Depok dari kota mana, silahkan. Kita mau kasih sambutan buat pembicara kita yang luar biasa dari luar negeri nih guys. Jarang-jarang nih. Dari Kecamatan Tapos, Mas Andika, Masya Allah. Selamat datang Mas Andika. Limo juga ada hadir. Cilodong ada. Sawangan nyaut. Mantep Mas Dani. Luar biasa. Saya perkenalkan dulu ya pembicara kita ya. Oh, Jakarta ada tuh Mbak Intan, Jakarta. Luar biasa Mbak Intan. Saya perkenalkan dulu pembicara kita, namanya Mbak Deliana Oktaviani. Beliau itu CEO dari Diva Group. Beliau juga founder dari Tenang Food Delivery. Beliau di Jawara menjabat sebagai Direktur Event. Dan sekarang Direktur Pesta Wirausaha TDA 6.0 ya Mbak ya. Terus Master Fasilitator Women Build Google. Jadi dari Google juga beliau ada sertifikasinya. Terus sertifikasi BNSP untuk pendamping UKM. Nah, awalnya kami dari Jawara Depok itu berdiskusi mengenai materi yang akan disampaikan hari ini buat para owner bisnis, buat pebisnis yang harus disadari itu kan biasanya kalau misalnya masuk ke Instagram itu
langsung hajar iklan apa macam-macam, tapi tanpa menyadari dasarnya apa. Nah, maka kita coba tarik lagi ke bawah, kita ke akarnya dulu, maka kita kasih tema hari ini Instagram for newbie. Jadi lebih kepada kenapa sih harus pakai Instagram, apa yang harus diperhatikan, dan triknya kayak gimana. Seperti itu. Jadi kasih sambutan dulu yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim buat Ma Adel. Cara nyambutnya gampang guys. Tinggal ketik di kolom chat komentar, tulisnya sukses bersama, bersama kita sukses. Coba disambut dulu guys. Kalau nggak mulai nih guys. Coba sukses bersama, bersama kita sukses. Mas Andika nomor 1. Hadiah nggak tuh? Kak Tuna, ya. Aditya, Mas Kincip, Mbak Intan, Mas Wahyudi, mantep tuh Mbak. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut Mbak Adel. Silakan Mbak Adel. Ini tes cek 1, 2, 3. Bang Fahri dengar aku nggak? Sip, dengar. Dengar ya, teman-teman dengar saya? Mungkin silakan jawab di kolom komentar, boleh. Dengar nggak suara Mbak Adel? Jelas ya. Jelas, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang hadir. Ini Bang Fahri ada dari Jakarta, dari Bogor. Nih kebetulan aku share-share juga ke teman-teman angkatan SMA. Welcome, Intan. Kayaknya ada Santi ya. Terus ada partnerku Coach Budi Dewo. Ini kayaknya beliau ngedengerin aku untuk ngetes juga kayaknya. Gimana nih? Kalau share grogi saya malahan didengerin sama Coach Budi Dewo. Oke. Baik, boleh dimulai ya? Boleh, Mak. Teman-teman, saya mau mulai dulu dan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kawan-kawan kita casual saja. Saya nggak akan panjang-panjang untuk menyampaikan slide. Jadi kita casual aja. Mau banyak nanya jawab boleh. Mudah-mudahan saya bisa jawab gitu ya. Tapi yang pasti ini jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius saya biasanya malah mandek pikirannya, otaknya, idenya. Jadi kita bawa santai aja, kita bawa ngobrol. Mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol sore ini bisa teman-teman dapetin manfaat. Oke, dengan ini saya izin share screen ya mengenai apa yang mau saya ngobrol-ngobrol sore ini. Tadi ada pesanan, jangan yang berat-berat katanya, yang bisa langsung implementasi aja. Oke, siap. Berarti saya akan langsung share screen. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Oke ya, sip. Tadi sudah dikenalkan sama Bang Fahri bahwa tentang profil saya. Jadi saat ini saya menjabat sebagai CEO dari Diva Group. Di bawah Diva Group itu ada beberapa unit usaha, dan memang pada saat COVID ini, pandemi ini, usaha utama kita malahan harus nyungsep gitu ya, harus istirahat, bobo-bobo cantik gitu, karena ada di industri event untuk korporasi biasanya. Nah, pada saat COVID memang benar ya kata guru-guru bisnis kita bahwa pandemi ini memberikan posisi 00 buat kita pelaku usaha. Karena di posisi 00 ini sebenarnya opportunity-nya buat yang mungkin tadinya agak susah-susah itu bisa mulai merapihkan, beradaptasi, dan kemudian bisa malah tumbuh. Saya kebetulan hari ini baru dapat brief ngobrol sama klien saya, project yang tertunda setahun
dulu mereka karyawannya hanya 80, tapi saat ini datang lagi ke kita karyawannya kondisinya udah 200. Itu ngeri banget ya. Dan itu 200 itu bertumbuh pada saat pandemi. Jadi saya mau bilang ke teman-teman bahwa jangan berputus asa karena kondisi pandemi yang sekarang. Banyak kok yang masih bisa bertumbuh, hanya tinggal kita bagaimana mengejar ketertinggalan kita yang kemarin mungkin, dan gimana kita coba merapikan lagi bisnis kita supaya 2022 ini kita bisa rebound gitu ya. Di saat COVID saya bikin bisnis baru, kawan-kawan, di Tanah Food Delivery. Mungkin itu ceritanya nanti aja gitu ya. Dan mohon doa restunya bulan ini tanggal 20 kami berjalan 1 tahun. Dan saat ini saya ada di Jawara Depok, diamanahi oleh Bos Ubay sebagai direktur event, di mana di periode sebelumnya di komunitas tangan di atas itu saya menjabat sebagai direktur pasar usaha. Tapi sekarang sudah istirahat, alhamdulillah. Malah ditarik ke Jawa gitu ya. Terus kemudian di Google, di Woman Wheel mungkin ada beberapa kawan-kawan yang pernah ikut, terutama yang perempuan ikut kelas Woman Wheel. Saya alhamdulillah menjadi salah satu fasilitator di Woman Wheel Google sejak pertama kali Woman Wheel Google lahir di Indonesia. Jadi sudah dari awal sekali saya bersama Google dan Woman Wheel. Dan kemarin untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman Jawara gitu ya, teman-teman yang ada di Depok, ini amanahi atau dimandatori oleh ketua untuk segera mengambil Certified BNSP sebagai penanggung UKM. Dan mari berjejaring, ini akun sosmed saya. Tapi jangan kaget, akun sosmed saya memang random ya. Nah, teman-teman, saya hari ini nggak mau ngajar-ngajarin, tapi lebih mau sharing aja. Ya, sharing hari ini adalah hanya 3 topik ini. Hanya 3 topik ini saja, tapi mudah-mudahan dari 3 topik ini ada yang bisa kita ambil insight, dan dari 3 topik ini mudah-mudahan juga kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, atau mungkin sharing-sharing juga kendala dari teman-teman gimana tentang Instagram. Kita lebih banyak aja nanti ngobrol di sana ya. Baik. Mari kita masuk ke sesi yang topik yang pertama. Oke. Kenapa masih perlu Instagram? Di era yang sekarang ini era TikTok katanya gitu ya. Era TikTok. Teman-teman, ternyata secara data di Januari 2021 berdasarkan hasil riset dari Hootsuite gitu ya. Ini adalah badan riset yang sering dipakai oleh kita gitu ya untuk ngecek validasi data, baik itu di dunia digital atau yang lain gitu ya. Kalau bicara di Indonesia, TikTok itu ternyata belum melampaui pengguna Instagram, bahkan belum melampaui pengguna Facebook, yang kalau kata anak-anak kita itu yang udahlah ya, itu old generation gitu ya. Itu belum nyampe. Tapi kalau membicara soal data dunia, iya, TikTok udah termasuk top di atas, top 5 di atas, tapi tidak di Indonesia. Ini makanya kenapa walaupun sekarang sudah ada juga ya materi TikTok marketing dan segala macam, TikTok kemudian juga mudah dibawa atau di-share ke platform lain, tapi ternyata secara penggunaan gitu ya, penggunaan sosial media di Indonesia itu belum masuk ke 5 terbesar, apalagi 3 gitu ya. Instagram masih ada di posisi ketiga, nomor 2-nya WhatsApp. Kalau saya sendiri secara pribadi memisahkan social media platform dengan messenger platform. WhatsApp untuk saya, ini saya mungkin dari ilmu yang dulu-dulu gitu ya, WhatsApp itu nggak masuk untuk saya sebagai social media platform, tapi lebih kepada messenger platform, chatting platform gitu ya. Cuman memang dalam perkembangannya memang luar biasa sekali. WhatsApp Business bisa sangat-sangat efektif untuk mendukung aktivitas-aktivitas kita, terutama untuk usaha. Jadi secara WhatsApp ini memang masih tinggi banget penggunanya di Indonesia gitu ya. YouTube ini pada saat pandemi ini naik luar biasa, pengguna YouTube dulu sih nggak sampai segini angkanya yang saya tahu. Ya. Nah, jadi kenapa masih perlu Instagram?
ternyata teman-teman masih perlu sekali jika memang bisnisnya masih berjalan di lokal, masih berjalan di nasional, masih berjalan di Indonesia, kita masih perlu banget Instagram untuk kita optimasi itu ya. Nah, kemudian kalau bicara lagi tentang akun Instagram, coba teman-teman cek juga mengenai akun bisnisnya. Boleh nggak juga di-chat ke saya, apakah ada teman-teman yang masih menggabungkan akun IG-nya dengan akun bisnis? Boleh dong di-chat sebelum saya lanjutin. Kalau misalnya masih ada, boleh. Mudah-mudahan nggak berkenan. Mudah-mudahan berkenan untuk ngaku ada saya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang respon, saya berasumsi semuanya sudah misah. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang komen berarti oke, masih ada yang gabung ya. Ini tidak ada yang gabung. Oke, saya masih gabung. Oke, berarti masih ada yang gabung. Yang nggak mau sharing juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang sudah dipisah, alhamdulillah. Yang belum dipisah, harap dipisah. Yang belum punya, mudah-mudahan tadi data di Januari 2021 bisa memotivasi atau mengencourage dari Skincip Cilodong, kita sesama warga Cilodong, ini luar negeri sekali dari Depok ya, untuk bikin akun ya, Skincip namanya siapa, boleh ya di sharing. Saya manggilnya masa Skincip, apa Skincip? Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih digabung, kalau masih ada yang digabung dengan akun pribadi, oh ya, Mas Joko, oke. Kalau masih ada yang digabung dengan akun pribadi, harap segerakan dipisah. Silakan bikin akun bisnisnya. Nah, kalau belum, jadi sehari ini mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk bagi yang belum memisahkan, untuk memulai dari awal gimana bikin akun bisnisnya yang mudah-mudahan proper ya. Ini saya juga berdasarkan perbaikan saya dari hasil masuk belajar sama master-master gitu ya. Dan bagi yang sudah punya atau yang sudah misahin akun bisnisnya dengan akun pribadi, mudah-mudahan bisa evaluasi apakah sudah maksimal atau belum ini bicara tentang akun Instagram bisnis. Mudah-mudahan suara saya nggak ngecil ya. Oke, jadi ini yang mesti diperhatikan di akun Instagram kita. 1, profil. Kadang-kadang bicara soal profil nggak terlalu serius. Saya sering banget ngelihat akun bisnis yang profilnya nggak serius, quote unquote nggak serius menurut saya. Gitu ya. Jadi ini penjelasannya, foto logo, deskripsi yang jelas, link yang mudah. Terus kemudian 2, highlight, bikin highlight stories yang penting. Jadi nggak semua jenis stories harus di-highlight. Perlu pilih-pilih aja, kira-kira mana yang kira-kira perlu. Nanti kita ada detail dari 4 poin ini ada di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ini bicara konten sesuai dengan positioning produk. Jadi konten mendukung positioning merek yang ingin kita tanamkan ke benak customer. Jadi saya di sini mungkin mau ada sedikit masukin nanti pada saat slide konten sesuai dengan positioning produk ini tentang materi branding ya, tapi tipis sekali. Ini juga yang masih saya perbaiki dan saya masih belajar. Oke. Dan kemudian yang keempat adalah masalah tema desain, template, warna, fontnya itu perlu diperhatikan. Nah, buat yang sudah punya akun Instagram, cek 4 ini, apakah sudah diperhatikan atau belum. Bagi yang belum punya atau belum pisahkan, 4 ini adalah catatan basicnya. Catatan basicnya supaya akun Instagram kita bisa oke lah pada saat calon customer ketemu sama kita, gitu ya. Oke, langsung berikutnya saya akan masuk ke slide ini. Oke, ini profil. Foto produk atau logo, deskripsi yang jelas, link yang memudahkan. Kalau teman-teman cek ke akun Instagram, baik pribadi atau bisnis, pada area profil ini isinya sih sama aja, gitu ya. Ada foto, ada ada website gitu ya, description tentang ini. Nah, kurang lebihnya itu sama aja. Tapi gimana sih supaya profilnya kelihatan oke, ini bisnis yang serius gitu ya. Bisa membangun trust lah buat calon customer yang masuk ke Instagram kita dan percaya bahwa ini bisnisnya nggak abal-abal gitu ya. Teman-teman jangan lupa IG pernah ngetop karena kasus-kasus akun-akun
penipuan, ya. Oke. Nah, jadi yang pertama soal foto logo atau foto profilnya. Ini dibuat di ukuran 500 kali 500 piksel. Buat kawan-kawan yang mungkin foto profilnya masih blur gitu ya, yang masih asal taruhnya foto produk, ini perlu diperhatikan lagi. Jadi standar ukurannya itu 500 kali 500 piksel. Gimana bikinnya? Saya nggak punya orang desain. Silakan masuk ke aplikasi desain kayak Canva gitu ya. Terus kemudian buat custom ukuran ke 500 kali 500 piksel. Lalu masukkan ke situ gambar foto logonya atau foto profilnya. Dibuat dalam ukuran 500 kali 500 piksel. Ini pada saat saya tahu juga saya langsung rapikan semua akun IG unit saya dan saya buat ke 500 piksel semuanya. Supaya secara tampilan kan memang lingkaran gitu aja ya, tapi itu bisa stand out maksimal, kurang lebihnya gitu. Lalu kemudian pada saat di penjelasan profil itu diberi icon atau pin-pin. Saya rasa teman-teman tahu ya, banyak akun bisnis yang menjelaskan produknya tuh ada apa-apa aja, layanan yang mereka kasih apa-apa aja. Nah, itu dibikin dalam bentuk highlight, icon-icon atau pin di penjelasan profilnya. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang pada saat description kami adalah, nah itu tuh boleh dikit aja, misalnya kayak kami adalah produsen dimsum, misalnya kayak gitu ya, produsen dimsum Kota Depok, kami menyediakan, nah terus baru kemudian pin apa aja yang disiapkan di situ. Atau kami adalah produsen gamis atau produsen kerudung print yang nyaman misalnya gitu ya, atau yang baik untuk kegiatan nyaman untuk kegiatan outdoor misalnya kayak gitu. Terus dijabarkan melalui icon atau pinnya apa aja yang diproduksi. Misalnya hijab segi 4K misalnya gitu ya, kerudung jilbab olahraga misalnya gitu atau apa, itu di pin ya. Lalu kemudian di area website itu dikasih link yang memudahkan customer untuk menghubungi atau mereview website kita. Boleh gunakan link wa.me atau Linktree atau Beacons untuk memasukkan link-link dari yang teman-teman punya. Kayak misalnya saya kalau di Tenang itu CS-nya ada 2, website ada 1, karena gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang kepengen terkonek, misalnya bisa ngelihat YouTube-nya. Nah, itu semuanya ditaruh di Linktree atau di Beacons. Gitu. Kalau di wa.me biasanya cuma 1 doang, itu aja cuma bisa direct ke 1 customer service. Kalau teman-teman punya lebih dari 1 link, berarti harus dibantu dengan Linktree atau Beacons. Ini kalau Beacons ini lucu, teman-teman, dia bisa animasi. Jadi pada saat masuk ke link itu dia bisa gerak-gerak. Ya, itu lucu banget ya. Beacons.ai namanya. Nanti saya share aja di chat di sesi terakhir gitu ya saat tanya jawab. Tapi kalau googling juga ketemu sih Beacons gitu ya, tulisannya kayak gitu. Itu lucu, bisa di animasi-animasi. Oke. Nah, ini dari yang pertama ada yang mau tanya dulu. Bang Fahri, kita mau di belakang Q&A atau boleh di tengah-tengah? Boleh di tengah-tengah, boleh. Tapi better di belakang aja kali ya, biar lengkap penyampaian materinya ya. Oke, buat yang takut lupa mau nanya, boleh di chat duluan ya Bang Fahri ya? Ya, boleh chat duluan. Nanti dipilih. Siap, biar nanti dipilih atau dibacain. Lanjut, Nak. Ya, siap. Highlight. Bikin highlight stories yang penting-penting aja gitu. Jadi nggak semua story perlu di highlight. Tapi ada juga yang highlightnya banyak. Apa juga di highlight sebenarnya itu boleh. Tapi mungkin more or less bukan kayak itu biasanya ke orang-orang yang personal branding, bukan yang atas nama bisnis. Jadi aktivitas-aktivitas dia di sehari-hari, misalnya melakukan donasi atau ada aktivitas jumat berbagi atau apa gitu ya, itu dia taruh di stories dan di highlight juga. Tapi kalau teman-teman mau melakukan itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk membangun persepsi juga gitu ya, kalau misalnya ada mau diangkat di storiesnya. Oke,
ini adalah kurang lebihnya yang bisa dibuat di highlight. Jadi varian produk atau jasanya apa, size chart bagi yang mungkin di area kuliner, fashion gitu ya. Itu boleh dimasukkan size chart karena ini membantu banget. Jadi nggak mesti setiap kali ada yang ngecek gamisnya terus kudu nanya ini size-nya berapa LD gitu ya, lingkar dada panjangnya berapa. Nah itu misalnya teman-teman punya reseller, misalnya reseller satu produk atau apa, kalau reseller kan ada beberapa merek ya misalnya. Nah setiap merek kan biasanya punya standar size chart. Nah itu dibikin aja di highlight gitu, dibikin di highlight. Jadi kalau merek apa size chartnya ini, merek apa size-nya ini, size chartnya ini. Yang kemudian testimoni ini jangan sampai ketinggalan karena di dunia digital interaksi dengan CS gitu ya, dan membangun trust itu sekarang cuman via review gitu ya, review atau testimoni kemudian lewat bintang, review lewat bintang. Nah kalau bicara soal sosial media, bintang itu cuman kita bisa pakai di Facebook, di fanpage ya, itu ada review bintang, sama di Google My Business. Cuman itu doang. Dua. Instagram nggak punya review bintang. Nah, makanya buat teman-teman yang mengaktifasi di IG-nya, jangan sampai ketinggalan yang namanya testimoni, dibuat di highlight. Ya, dibuat di highlight. Terus, D, misalnya ada program rutin yang ini menarik banget untuk diangkat supaya bisa membuat image brand atau image mereknya atau image usahanya jadi positif banget gitu ya. Nah itu boleh diangkat di highlight. Program rutinnya apa? Sama yang terakhir FAQ, frequently asked question. Jadi apa aja sih yang suka ditanyain sama calon customer kita mengenai usaha kita atau produk kita, itu boleh dibikin di highlight gitu ya, di FAQ. Itu boleh-boleh banget. Jadi, supaya ada tambahan. Nah, di luar 5 yang basic ini kalau menurut saya gitu ya. Dan dari 5 yang basic ini teman-teman bisa nambahin lagi highlight yang kurang lebih. Oke, yang raise nanti boleh ya sambil jalan ya Mbak. Oke. Nah, ini yang ketiga. Ini teman-teman saya sendiri masih nge-review di sini ya, masih nge-review, masih ngecek, mungkin juga masih merubah-rubah apa namanya feel-nya dan segala macam. Tapi ini sering banget dilupakan sama teman-teman yang jualan via Instagram. Jadi konten sesuai dengan positioning produk. Wow, itu siapa? Kaget aku ada yang sendawa. Maaf. Iya, boleh Mbak di-mute dulu ya. Iya. Oke. Ini kalau bicara soal konten sesuai dengan positioning produk itu adalah saya langsung kasih 2 contoh di sini. Teman-teman kita seringnya terfokus kepada produk gitu ya. Ini juga saya masih on the way belajar branding kebetulan. Kita sering banget terfokus kepada produk kita. Oke, saya ngejual misalnya ngejual apa ya? Apa dong? Misalnya ngejual ayam bakar gitu ya, atau ngejual ayam geprek. Produknya itu. Kemudian ada lagi yang saya ngejual gamis. Intinya produknya itu generik banget. Generik, banyak banget yang juga buka usaha kayak gitu. Nah, yang sering jadi kebingungan itu adalah ini gimana caranya ya meningkatkan trafficnya. Kadang-kadang udah di boosting sama iklan pun, kok kayaknya nggak ngangkat-ngangkat banget. Sebenarnya kenapa masalahnya? Terus kenapa kok ini kita buyer kita, pembeli kita tuh mostly banyak banget yang enggak setia gitu, atau gampang banget geser ke kompetitor misalnya kayak gitu. Nah, saya mau tanamkan ini juga nih teman-teman, mungkin ya sedikit update dari apa yang lagi saya pelajari sekarang masalah positioning produk. Jadi kalau menurut guru saya lagi belajar sama Mas Dodi Zulkifli, bicara soal positioning ini bukan produknya yang kita utak-atik, tapi bicara soal apa yang mau kita tanamkan ke benak customer tentang produk kita.
Jadi nggak melulu soal feature gitu, nggak melulu soal feature dan feature. Nah, balik kepada Instagram gitu ya. Teman-teman boleh cek dua akun ini. Ini yang satu adalah akun Lifebuoy, gitu ya, pasti kelihatan ya. Yang satu lagi adalah akun Lux ID. Dua-duanya sabun gitu ya, sabun mandi dua-duanya. Tapi dua-duanya punya positioning merek yang sangat berbeda banget. Ya, boleh nggak teman-teman di chat ke saya? Kalau menurut teman-teman yang Lifebuoy itu apa yang mau diangkat positioningnya, yang Lux itu apa yang mau diangkat? Boleh di chat, nggak ada yang salah benar kok di sini. Silakan positioningnya. Lifebuoy sabun kesehatan, Lux sabun kecantikan, Mas Arif. Ya, apa ada lagi yang lain? Lifebuoy murah, Lux lumayan nggak murah. Oke, apa lagi? Apalagi guys? Ada yang punya keluar dari situ nggak? Lifebuoy sabun keluarga, Lux sabun wanita. Oke. Oh, wanita. Gitu. Oke. Nah. Keluarga wanita, wanita dewasa keluarga. Wanita family, Lifebuoy family. Sip. Oke. Lifebuoy ada nilai edukasi. Banyak varian. Oke. Sabun sejuta umat. Lux enggak ya Mas Hasan? Oke, sip. Dari banyak komen yang masuk dari teman-teman nih yang mantau di materi ini, rata-rata benar. Jadi Lifebuoy itu yang mau diangkat itu adalah sabun kesehatannya. Sabun, dua-duanya sabun. Kalau saya nggak salah, dua-duanya Unilever. Gitu ya. Jadi sama juga kayak Pepsodent, sama satu lagi apa ya, saya lupa. Pasta gigi lah. Itu kan kita kalau ngelihat brand-brand yang beredar gitu ya di retail market, banyak banget yang kita temuin bahwa produsennya itu sama, pabrik gedenya tuh sama, cuman mereka mengkomunikasikan positioningnya, gue itu ada buat siapa sih, gue itu buat apa sih yang mau aku bangun persepsi masyarakat itu terhadap produk. Iya, aku sabun, tapi sabun yang apa? Nah, jadi dua ini, Lifebuoy dengan si Lux, mereka membangun positioning masing-masing. Yang satu ngomongin kesehatan, gitu ya, sabun untuk kesehatan, untuk keluarga, kebersihan dan segala macam, gitu ya, bikin badan seger dan segala macam. Sementara yang Lux ini adalah sebuah brand yang juga Lux itu udah tua banget. Ini saya ingat banget dulu waktu saya belajar marketing communication ini, dosen saya nanya, apa yang mau dibangun sama si Lux gitu ya. Itu semester 1 apa 2 di mana kita masih ngongok-ngongok gitu ya tentang masalah markom. Apa yang mau dibangun sama si Lux? Jadi dari dulu Lux itu konsisten, yang mau dia bangun itu adalah bicara soal kecantikan perempuan. Kalau kamu pakai Lux, kamu wanginya banget, wangimu enak tuh. And yang pengen dibangun itu kalau udah pakai Lux itu feel, kalau cewek pasti ngerti lah ya, ngerasa udah oke aja, kayak mungkin kalau dicium sama suami itu pede aja gitu, kayaknya pasti bakalan nempel aja kayak gitu ya. Nah itu tuh yang mau dibangun sama si Lux. Dua-duanya sama, dua-duanya produk generik sabun dan banyak lagi merek sabun yang di luar. Nah tapi mereka kuat banget pada saat mempositioningkan ini, sehingga pada saat kita lagi butuh misalnya untuk cuci tangan gitu ya, atau apalagi pada saat pandemi ini di mana isu kesehatan ini kuat banget gitu ya, mesti hidup sehat, hidup bersih dan segala macam. Kalau menurut teman-teman antara dua brand ini mana yang salesnya melonjak gitu? Mestinya langsung paham ya yang akan melonjak itu ya Lifebuoy. Walaupun mereka sudah membangun ini positioning ini dari lama. Nah, jadi gitu maksudnya. Jadi pada saat kita sudah menguatkan positioning merek kita, oke saya jualan somai, saya jualan dimsum gitu ya. Tapi ini saya mau mengkomunikasikannya apa? Mau mengkomunikasikannya apa ke calon customer saya pada saat mereka beli produk saya, misalnya gitu. Apakah misal dimsum sehat kah misalnya gitu ya, di mana nanti
yang akan dikomunikasikan adalah soal hal-hal yang berbau makanan sehat. Gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Bicara soal konten ini mesti relate banget sama positioning produk kita. Sebenarnya gitu sih teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan sama kawan-kawan pengusaha gitu ya, kawan-kawan yang juga bermain-main di Instagram. Sehingga pada saat masuk ke akun Instagramnya itu random banget. Random, pokoknya apa aja dimasukin di situ, warnanya warna-warni, agak-agak nggak seru lah gitu. Gitu ya kurang lebihnya. Nah kalau ngelihat si Lifebuoy, kontennya konsisten banget. Dia cuma bicara soal kesehatan. Ya gerakan cuci tangan lah, ada ibu dengan anak, keluarga gitu ya. Terus ternyata ada hari cuci tangan sedunia. Ini aja kita nggak pernah tahu ya ada hari cuci tangan sedunia. Bicara soal kuisnya juga, pemenang atau dan segala macam. Ini semuanya hanya ngomongin masalah kesehatan. Kalau teman-teman masuk lagi ke akunnya Lifebuoy, pasti akan ketemu konten-konten yang lain. Ada konten bicara soal atlet gitu ya, bikin seger dan segala macam. Mangga dicek gitu ya. Nah sementara di Lux ya udah seperti ini. Desainnya juga perempuan banget. Yang diangkat mungkin adalah Selamat Hari Perempuan Sedunia, sementara si Lifebuoy adalah Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia gitu ya. Dua ini beda banget. Nah teman-teman boleh evaluasi dulu gimana tentang konten akun Instagram. Pas gak atau match gak sama si positioning produknya teman-teman. Kadang-kadang karena apa? Ini juga suka ngebikin bingung kita pada saat kita mau bikin konten apa ya yang mau dibuat. Karena apa? Di bagian ininya nggak masuk. Siapa yang suka bingung bikin konten? Apa ada? Boleh angkat tangan. Atau bilang saya. Ya. Nah, jadi pada saat kita sudah paham tentang apa yang mau kita sampaikan kepada customer kita jadi tahu. Jadi kalau ngomongin si Lifebuoy, dia cuma mau ya. Kadang-kadang saya juga kok. Kadang dia juga dia cuma mau nyampein masalah kesehatan aja. Produk saya adalah produk yang fokus banget sama kesehatan. Maka yang dia buat nanti adalah misalkan satu, konten produknya tentu harus kita angkat. Tapi yang kemudian kedua, misalnya kita kemarin kayak pada saat di pandemi itu ramai banget tentang masalah bagaimana cuci tangan yang benar, misalnya gitu ya. Macam-macam, ada yang video TikTok, ada yang karusel dan segala macam. Lalu apalagi bicara soal kesehatan, apalagi teman-teman? Gimana misalnya berapa kali sih mandi sehari idealnya? Apakah memang harus 2 kali gitu ya? Terus kemudian bicara yang lain lah. Fokusnya hanya di situ aja. Fokusnya adalah kita mau bikin calon customer kita itu melihat kita itu adalah misalkan produk kerudung yang gimana, produk kerudung yang seperti apa, intinya gitu aja gitu ya. Nah ini boleh diutak-atik lagi, mudah-mudahan pulang atau selesai dari sesi ini semuanya bisa review lah. Kira-kira positioning produknya nih apa sih, itu dulu ya teman-teman yang diberesin sebelum kita nguprak-nguprik tentang konten-konten. Nah, tema desain. Template warna font. Saya masih pakai sampelnya Lifebuoy. Nggak berubah, nggak bergeser gitu ya. Mau kontennya video, mau kontennya karusel bentuknya atau single page sama aja. Ini ada yang bareng sama Traveloka, harus ada, ini kayak kolaborasi gitu ya. Pada saat membuat desain yang bersifat kolaborasi, mestinya atau idealnya memang kita mengangkat ada warna unsur dari partner kolaborasi kita. Makanya ada yang di biru ini, kenapa saya ambil capture-nya yang ini adalah dia tidak meninggalkan partner kolaborasinya di area desain warnanya supaya tetap mengangkat. Tapi apakah warna Lifebuoy-nya ditinggal? Enggak. Kita pasti tahu Lifebuoy itu merah gitu ya. Merahnya tetap kelihatan. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini yang harus diperhatikan dulu di akun Instagram kita sebelum kita kemudian mau ngaprik tentang algoritma kapan posting dan segala macam ya. Jadi 4 basic ini dulu teman-teman silahkan evaluasi atau dicek-cek atau mungkin dicoret-coret lagi setelah sesi ini apa yang masih harus dibenerin atau diberesin lagi atau ya intinya kayak gitu. Oke, siap. Saya lanjut ya Bang Fahri. Lanjut Mak Adel.
Nanti yang ada di kolom chat saya jawab ya. Silakan. Nah, wait. Oke, sip. Betul. Nah, setelah basic si akun Instagramnya ini apa yang mesti diperhatikan dulu sama teman-teman, barulah kita kemudian masuk ke area-area yang bersifat tipsnya seperti apa, gimana harus mengerti algoritma Instagram, gimana cara mereka kerja. Nah, itu mungkin baru boleh ke situ. Which is itu untuk mencapai jago di sini tuh kayak yang lama ya gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita masih harus trial dan error untuk bisa benar-benar sukses kelihatan gitu ya sama calon customer kita. Oke, tapi ini adalah 4 hal basic bicara soal tips dan trik, yaitu mengenai waktu posting, bentuk postingannya, jadwal kontennya, dan masalah memanfaatkan IG. Ini 4 yang akan saya obrolin sedikit. Ya, ini jam berapa sih? Jam 16. Mudah-mudahan jam 5 saya udah kelar nih, ya. Jadi kita bisa banyak tanya jawab. Oke, waktu posting. Waktu posting ini banyak mazhab di sini. Ada yang 1 hari di feed cukup 1 kali. Ada juga yang nggak mesti konsisten tiap hari, ada misalnya seminggu cuma 2 kali atau 3 kali itu ada. Tapi memang kalau bicara soal algoritmanya si Instagram nih lebih banyak memang story. Jadi memang algoritma Instagram itu banyak banget yang namanya story. Makanya mungkin teman-teman suka ngelihat akun-akun jualan. Nah, kalau feed-nya mungkin cuma 1 gitu ya, atau jarang posting. Tapi pada saat kita masuk ke story-nya dia, itu story-nya rapet banget kayak jahitan. Gitu ya. Kayak di atas tuh kayak banyak banget gitu, kayak kalau misalnya kita lagi ngobras gitu ya, rapet banget. Sebenarnya adalah memang yang dimainin gitu. Jadi memang yang dimainin sama Instagram itu adalah bicara soal si story-nya ini. Gitu. Jadi story-nya dibanyakin. Dari beberapa guru yang saya tahu bicara soal Instagram memang ngomonginnya ke story. Jadi lebih banyakin aja postingannya di story gitu. Nggak usah terlalu pikirkan masalah feed-nya. Jadi story aja. Nah, tadi balik lagi, maka pada saat kita posting story, itu kalau misalnya memang ada yang bagus, krusial, masukin ke yang tadi 5 basic di depan ya, yang di highlight ya. Nah, advice untuk story itu 1 hari minimal 15. Minimal 15 story. Ada yang bilang 20, ada yang lebih gila lagi. 1 hari loh ya gitu. Kadang-kadang kita udah bingung, ini story apaan aja nih maksud sampai 15 gitu. Tapi memang kalau mau dibaca banget sama Instagram memang segitu. Tapi baiklah kawan-kawan, ini adalah untuk insight saja. Buat teman-teman bisnisnya belum nyampe ke situ, belum bisa nyampe 15 ya udah. It's okay, santai aja. Tapi intinya sebenarnya rumusnya sih kayak gini. Nah, waktu posting juga, ini makanya kenapa kalau ya akun Instagramnya belum dipisah pribadi dengan bisnis, ini susah banget untuk ngecek insight, untuk dapetin waktu terbaik kapan sih audiens kita itu ketemu sama akun kita, atau kapan sih mereka biasanya on the phone, on the screen gitu ya, on the screen lagi scrolling Instagram. Jadi supaya dia bisa ketemu sama akun kita. Tuh, nah, makanya kalau misalnya belum dipisah, yuk teman-teman pisahin dulu akun Instagram sama akun pribadinya. Ya, supaya bisa ngecek insight-nya. Nah, insight itu kan kalau yang udah di akun bisnis pasti udah pada tahu ya, jenis kelamin, terus kemudian umur berapa gitu. Nah, itu juga umur itu ngaruh loh gitu. Jadi kalau misalnya ternyata follower kita umurnya 35 ke bawah, yang mau nggak mau ini adalah gen-gen Z gitu ya mungkinnya, atau milenial gitu, maka balik lagi tuh ke depan gitu. Artinya desain pada saat kita bikin desain konten kita yang mungkin perlu disesuaikan sama umur audiens Instagram kita gitu ya, perlu disesuaikan sama umur audiens Instagram kita. Makanya yuk pisahin nih insight-nya akun bisnis sama akun pribadi supaya bisa benar-benar ngecek insight-nya tuh seperti apa sih yang dikasih sama Instagram gitu ya. Lalu kemudian kedua adalah bentuk postingannya.
kita tahu ada beberapa jenis bentuk postingan di Instagram, yaitu carousel, one page, sama reels ya. Kalau sekarang yang lagi hype itu reels. Jadi reelsnya bisa juga ditaruh di feed. Nah, carousel fungsinya untuk kesini ya teman-teman. Kebanyakan untuk carousel, ada yang ngerti carousel nggak? Kalau nggak ngerti carousel itu yang satu kali posting bisa sampai 10 halaman. Ya, jadi bisa digeser, di slide, nah itu namanya carousel. Nah, untuk carousel silakan teman-teman bikin yang bentuk postingannya adalah soal tips, soal insight gitu ya, yang serupa-serupa lah dengan itu. Misalkan juga soal apabila yang bisnisnya kuliner, siapa tahu mau nge-share resep misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dicacah-cacah tuh dalam bentuk-bentuk carousel, bentuk postingannya. Jadi nggak rapet dalam satu halaman tulisan semua, enggak. Jadi bikinnya cakep, nah itu bisa dibikin carousel. Tips untuk membuat sambal ulek khas Depok, nggak punya sayangnya ya. Nah itu misalnya apa yang mesti disiapin, satu, gimana cara ini, dua, kurang lebih gitu. Nah kemudian ada bentuk postingannya yang satu page alias satu lembar doang. Tuh ini oke untuk ucapan, untuk pengumuman, misalnya ada giveaway, berikut juga dengan pengumuman pemenangnya gitu ya. Terus kemudian ada yang mau ngasih kuis, boleh, ngasih quotes, boleh, mau ngasih lucu-lucuan juga boleh. Nah ini bentuknya satu page. Yang kedua untuk video kita pakai reels. Video boleh nggak pakai video editing kita? Oh boleh. Jangan lupa tapi untuk video untuk Instagram berapa Om Fahri? Tetap ya 1:1 ya, atau kalau untuk yang video biasa 1 menit maksimal. 1 menit ya. Kalau untuk yang IGTV bisa lebih dari 1 menit. Ya, jadi masukin aja video yang pendek di bawah 1 menit maksimal. Ukuran size-nya pada saat bikin video biasanya di apa? Aplikasi-aplikasi bikin video itu udah ada template ya, Bang Fahri ya. Untuk misalnya video Instagram dia pakai ukuran berapa gitu, jadi teman-teman nggak perlu motong dan segala macam. Tapi kalau standar YouTube biasanya standarnya ukurannya 16:9 atau 4:3. Nah itu nanti lagi deh tuh ya area belajar standar untuk ukuran. Nah itu yang bentuk postingan. Yang berikutnya yang ketiga itu masalah jadwal konten. Nah ini buat yang suka bingung bikin hari ini posting apa gitu ya. Pengen posting, pas udah sampai depan handphone bingung mau bikin posting apa. Ada yang seperti itu? Boleh? Saya mute dulu ya. Nah, buat teman-teman yang suka bingung atau apalagi kalau yang masih CEO ya, Chief Everything Officer, biasanya udah repot banget ngebagi waktu, kapan mikirin konten, kapan postingnya, dan segala macam. Nah, ini perlu banget yang namanya bikin jadwal kalender konten. Ya. Bisa bikin kalender konten itu atau jadwalnya saya pernah lakukan itu bikin di Excel gitu ya. Bikin di Excel, boleh bikin langsung 9 hari. Jadi Excelnya 3x3. Atau boleh juga bikin langsung 4x4, itu terserah aja sih. Jadi ada yang mau bikin seminggu doang jadwal konten, boleh kalender kontennya apa. Atau yang bentuknya kalau yang sekarang saya lagi dibikin di Tenang itu adalah jadwal konten itu saya bikin tematik per hari. Jadi misalkan hari Senin itu karena 1 kali posting saya masuk mazhab yang 1 kali posting gitu ya. Jadi hari Senin ini adalah bicara soal motivasi misalnya gitu ya. Kemudian hari Selasa saya baru jualan. Jadi yang saya posting itu soal produk, soal jasa. Hari ketiga saya bikin hari Rabu gitu ya. Hari Rabu itu soal tips and trick misalnya gitu, atau insight atau apa, atau misalnya tahukah Anda misalnya kayak gitu, itu saya taruhnya di Rebo. Di hari Kamis saya bikin Kamis Manis Laris, saya endorsing biasanya itu user-usernya saya up di Kamis Manis Laris.
Kalau misalnya nggak Kamis Manis laris, mungkin saya share yang lain. Jadi ada opsi lah gitu ya kalau lagi nggak itu. Hari Jumat biasanya soal insight Friday lah ya, ke Jumatan lah kurang lebih gitu. Sabtu misalnya weekend 5. Atau Sabtu bicara juga misalnya soal upload produk. Jadi saya ngangkat lagi portfolio, udah ngantar kemana-kemana aja. Itu begitu. Minggu itu juga apa. Nah, ini boleh teman-teman bikin dalam bentuk setiap hari. Jadi pokoknya selama seminggu 7 hari, tiap hari ini saya ini, tiap hari ini, itu boleh bikin kayak gitu. Nah, supaya juga teman-teman bisa agile alias bisa tetap melihat oh ini lagi ada apa yang seru, itu juga jangan terlalu kaku dengan kalender konten. Alias bisa ikut dengan apa nih yang lagi seru banget di berita saat ini. Misalnya kemarin saya tiba-tiba ngangkat urusan atlet pertama yang dapat medali emas di Olimpiade. Kasih ucapan selamat, itu boleh gitu. Tapi apakah itu ada di kalender konten saya? Nggak ada. Cuman saya update aja sama yang lagi keangkat sekarang ini apa. Nah, pada saat itu jangan lupa hashtag-nya juga dikasih. Karena yang lagi apa yang seru, hashtag-nya juga dikasih. Oke, seperti itu. Dan kemudian ini juga insight yang saya dapat dari guru saya. Pahami posting pagi untuk motivasi, inspirasi. Kalau misalnya ada yang mau posting jam 9 atau mau posting soal motivasi atau inspirasi, postinglah pagi-pagi. Misalnya jam 9 pagi gitu ya. Nah, kemudian siang ini soal edukasi. Kalau misalnya ada yang mau share soal insight, soal tips gitu ya, postinglah siang-siang. Kemudian sore ini kalau ada yang mau posting soal jualannya gitu ya, ada launching atau apa, postinglah sore-sore. Itu boleh. Karena apa? Kalau ngelihat kalender insight, biasanya dalam satu hari itu nggak mungkin yang angka tertingginya cuman di jam itu aja. Biasanya kalau saya lagi tektok nih sama Bang Fahri untuk event gitu ya, saya suka nanya, Bang Fahri hari ini atau besok jam berapa aja yang tinggi gitu saya bilang. Biasanya beliau bilang jam ini, Mak. Oh ya udah, posisinya di jam berapa gitu. Nah, jadi dalam satu hari itu pasti ada 3 jam yang tinggi lah gitu ya, orang-orang lagi di depan layarnya. Nah itu tinggal dicek. Nah sore ini untuk konversi, kalau malam untuk nge-live misalnya kayak gitu ya, mau bikin live IG, nah itu boleh di malam hari. Kenapa? Makanya kalau malam hari kalau teman-teman ikut akun-akun bisnis atau akun-akun guru-guru kita, guru-guru bisnis, itu mereka sering banget nge-live-nya di malam. Nah, diikuti langkah yang mereka lakukan. Nah, jadi yang berikutnya adalah soal manfaatkan live IG. Live IG ini saya sudah pernah coba dan saya temui efektif untuk menambah follower. Tapi dengan catatan konten live IG-nya itu kembali nyambung dengan bisnis kita, nyambung dengan follower kita gitu ya. Dan kita juga tahu yang kita ajak nge-live itu followernya juga lumayan banyak. Itu bisa efektif untuk menambah live IG kita. Menambah follower kita. Gitu ya, awareness terhadap akun kita juga akhirnya bisa nambah. Karena apa? Biasanya kan kalau live IG semua teman-teman pasti tahu ya, ada 2 akun yang bareng-bareng. Apalagi sekarang live IG nggak cuma 1 jam, bisa 1 jam sama. Live IG bisa bertiga, nah, itu kan nambah seru gitu ya. Jadi silakan manfaatkan live IG. Di sini saya lupa nambahin tentang hashtag. Saya lupa nambahin tentang hashtag. Nah jadi kalau bicara hashtag atau tagar, silahkan teman-teman bikin, ini tips dari saya ya, bikin catatan hashtag yang pasti selalu ada di setiap postingan teman-teman. Jadi kayak misalkan kalau saya biasanya gitu ya, saya masukin hashtag brand saya masukin hashtag layanan saya atau positioning saya. Gitu. Kemudian saya masukin area service saya juga atau area di mana saya ada. Terus saya masukin juga hashtag-hashtag yang serupa dengan positioning yang pertama. Misalnya saya nulisnya hashtagnya kurir khusus makanan. Terus saya tambahin lagi kurir khusus antar makanan. Saya tambahin lagi jasa kurir antar makanan. Saya tambahin lagi jasa. Nah kayak gitu. Jadi itu hashtag ditambahin banyak. Katanya
Berapa sih efektif ya hashtag? 20 hashtag minimal. Sampai sekarang saya masih belum berhasil sebenarnya teman-teman untuk nyampe ke hashtag 20. Itu bisa diblok sama Instagram, benar. Bisa diblok, bisa di-ban akun kita sama Instagram. Makanya gimana cara strateginya supaya tidak keblokir sama Instagram, hashtagnya atau captionnya dipisah ke komen. Jadi kadang-kadang kalau kita suka lihat akun publik, misalnya dia captionnya udah panjang nih, terus ada kita lihat bersambung di komen, misalnya gitu ya. Nah itu kita tambahin di komen, hashtagnya ditaruh di situ. Ada juga yang dia udah selesai, hashtagnya di caption itu tinggal berapa, sisanya ditambahin di komen. Ada juga yang kayak gitu teman-teman. Jadi itu memang lazimnya. Jadi jangan dianggap aneh, tapi memang begitulah lazimnya kalau bicara hashtag. Kemudian kalau bicara hashtag ada lagi 2 ilmu nih. Ada satu ilmu yang nebeng ke hashtag dengan hashtag yang paling banyak dipakai. Ada lagi satu yang menerapkan ilmu hashtagnya kita pakai yang kecil. Jadi kalau misalnya kita hashtagkan gitu ya, kita hashtagkan di Instagram, itu kan pada saat kita ngetik hashtag, kemudian ada kelihatan ya berapa yang pakai gitu ya. Ada berapa kali hashtag ini dipakai. Saya makainya combining, saya pakai dua-duanya. Yang paling banyak dipakai sama orang-orang saya nebeng di situ. Yang sedikit makanya saya masukin banyak hashtag gitu. Jadi lokal yang hashtag lokal juga saya pakai. Hashtag yang sifatnya mirip-mirip gitu ya, kurir makanan, kurir antar makanan, jasa kurir makanan itu juga saya pakai gitu. Jadi saya tetap pakai itu. Kenapa kok ada mastah yang nggak mau nebeng di hashtag yang paling banyak? Karena kalau menurut dia, pada saat kita nebeng di hashtag yang paling banyak dipakai sama orang, itu mengakibatkan akun kita tuh nggak kelihatan sama sekali sebenarnya. Karena begitu banyak akun yang berjejal gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat Instagram, teman-teman kan bisa masuk ke bisa masuk ke ini loop kaca pembesar tuh yang ada di bawah gitu ya. Kaca pembesar yang ada di bawah. Terus kan kita bisa search nih di atas. Nah, pada saat kita search di atas kan kita bisa lihat ada beberapa panel ya. Ada beberapa tombol di sini. Ada yang sifatnya akun, ini yang recent. Yang recent berarti kan akun. Sebelahnya kan ada hashtag. Nah, ada lagu yang suka dipakai karena sekarang ada Reels ya. Jadi ada lagu yang sering dipakai. Kemudian ada hashtag. Ini ada hashtag. Nah, ini hashtag itu kelihatan banget berapa ada hashtag apa aja yang lagi hype dan ada berapa yang pakai hashtag itu. Berapa postingan pengguna Instagram yang pakai hashtag itu. Itu juga bisa diambil. Tips yang ketiga memang pakai location. Location itu saya pernah dapat juga dari salah satu guru Instagram saya, location itu juga ngebantu. Jadi tag location kalau mau dioptimasi sama teman-teman itu bisa dipakai tag location. Nah, kira-kira gitu. Itulah materi slide saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya pas jam 5 saya sharing. Semoga dapat insight baru. Mangga dipersilakan Om Fahri, saya stop share ya. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak Madel ya. Ini luar biasa, berarti kalau kita punya Instagram itu sama kayak kita itu buka toko gitu ya. Jadi dibagusin dulu tampilannya, dibenerin dulu desainnya, semacam kayak gitu ya. Ya, ini saya Oke, ini ada pertanyaan. Teman-teman, saya ini sebenarnya lagi berhadapan dengan Bang Fahri ini sebagai konsultan Instagram. Sebenarnya dia lebih jago Instagram daripada saya. Kagak. Enggak, teman-teman ya. Ini oke, lanjut. Ya, lanjut. Ayo. Ini ada pertanyaan, Mbak Adel. Ya. Dari Mbak Risa Febriari. Kalau update yang sedang happening, jadwal konten tetap diupload atau dijadwalkan ulang, Mbak Adel? Kalau saya, jadwal konten tetap jalan, yang lagi happening tetap saya up aja. Jadi kalau misalnya satu hari masuk mazhab yang posting setiap hari satu feed,
Berarti di jadwalnya tetap pasang, nanti yang lagi happeningnya tambahin aja. Kan tadi kayak saya bilang di jadwal insight itu kan nggak cuma 1 jam aja kan, ada yang tinggi orang lagi di depan screen, ya udah kalau lagi posting di jam 12, lagi ada yang hype, jam 3 juga tinggi nih, apa aja di jam 3. Itu kalau saya Mas Fahri. Gitu. Oke. Itu berarti tetap di posting ya? Di posting Kira-kira. aja. Jangan kaku. Kadang-kadang ada juga yang jadi nggak ngikutin berita yang lagi update atau apa yang lagi hype karena udah ke fokus sama jadwal konten. Sebenarnya nggak mesti gitu juga. Kalau emang lagi hari ini, ya tadi pagi lagi ngomongin soal motivasi misalnya gitu ya, ini hari apa nih? Ini hari Selasa ya. Misalkan udah posting soal kan tadi ada ya, kalau pagi motivasi, siang soal ini, sore soal ini, soal ini. Nah, kan kita udah rencanakan mau postingnya di pagi apa siang atau sore atau malam gitu kan. Tapi di hari ini juga misalkan lagi ada sesuatu yang oke banget nih baru naik di berita misalnya kayak gitu. Misalnya Rafathar mendadak jadi YouTuber Gold Platinum misalnya kayak gitu ya, atau apalah gitu ya. Nah itu mau diangkat, mau dibujukin, ya udah keluar dari jadwal yang sempat diplot, kira-kira mau ditambah. Oke, siap. Ya. Nih, ada lagi nih Mbak ya. Boleh. Ketika kita dari Mas Andika Zulkarnain nih, ketika kita posting tentang produk bisnis kita, sejauh mana penokohan atau figur bisnis itu mempengaruhi minat orang. Misalnya jualan sabun Lux tadi, make artis siapa gitu, misalnya make Ma Adele gitu. Jadi begitu make Ma Adele, Luxnya langsung naik penjualannya. Itu seberapa penting sih Mak itu Mak kira-kira ya? Influencer ya mungkin ya, Betul. Atau icon ya. Lebih ke apa ya? Mungkin tokoh ya. Which is walaupun dia bukan influencer. Bukan. Jadi kayak misalnya Head and Shoulder tuh pakai siapa tuh? Yang Head and Shoulder. Head and Shoulder. Tahu iya. Head and Shoulder. Iya, tahu itu. Ya, itu pakai dia tuh. Ya. Dia kan artis ya, basically. Jadi ya, emang artis. Gitu. Cuman kalau kita dalam skala UKM yang budgetnya terbatas, pasti ya budgetnya terbatas. Mungkin ini sedikit insight yang saya dapetin nih Bang Fahri waktu saya ikut Facebook Indonesia Summit. Waktu itu ada konten atau profil mengenai influencer. Nah, influencer itu nih teman-teman tolong perhatikan sekali. Jadi influencer itu macam-macam. Ada yang influencer tujuannya untuk membangun awareness atau membangun image gitu ya terhadap produk. Ada influencer yang dia dipakai untuk meningkatkan penjualan. Ada gitu. Ada lagi influencer yang sifatnya yang memang educating aja, membangun supaya orang-orang follower dia juga jadi tahu. Tapi itu pun ternyata si influencer ini juga milih-milih banget. Jadi saya tuh kayaknya beberapa kali dengar kasus udah bayar mahal tapi nggak ngangkat, itu udah bayar influencer tapi nggak ngangkat. Jadi buat teman-teman untuk sampai ke influencer entar dulu aja gitu. Atau memakai tokoh ya, make sure ini tokohnya juga misalnya ya udah gue volunteer aja deh. Makanya itu ada yang namanya micro influencer. Micro influencer itu artinya kayak misalnya di Depok ini micro influencernya tuh Bang Ubay misalnya gitu ya, yang di sama Bang Ubay gitu ya, itu bisa wah gitu, orang-orang bisa wah gitu, wah ini kayaknya oke. Melejit gitu. Walaupun doi bukan artis kan, artis Dewa Bujana kembarannya, salah saya. Kembaran Dewa Bujana ya, boleh bilang salah itu ya. Nah, tapi beliau secara nasib kan tidak seperti Dewa Bujana gitu ya.
Tapi bicara soal namanya di Kota Depok itu luar biasa. Jadi bisa dipakai yang model kayak gitu. Itu nggak apa-apa juga. Kalau saya bilang, ya itu jawab nggak sih Bang Fahri? Mana dia itu pertanyaannya? Mana dia? Ya itu intinya gitu sih. Jadi kalau misalnya mau nambahin minim follower nih ya, tadi pertanyaan dari Bu Evi, dengan minim follower bisa kok kalau kita mau pakai jalan organik Bu Evi, tapi jalankan tips-tips tadi, misalnya sering-sering bikin IG, mau nambahin kayak gitu. Kontennya juga dirapihin, jangan khawatir. Terus jangan lupa ajakin orang-orang untuk follow IG-nya. Tapi again orang-orang yang pas sama market kita ya, market produk kita. Siap. Keren Madel. Gitu. Ini ada lagi nih, banyak nih Madel nih yang nanya nih, Masya Allah. Insight ini ada bagus nih. Iya, mana? Yang bagus nih. Bagaimana menaikkan follower? Apakah bisnis kita tetap bisa jalan dengan minim follower, Madel? Iya itu tadi tuh, aku jawab pertanyaan Bu Evi. Jangan khawatir Bu Evi, saya sendiri mau setahun, tapi saya termasuk orang yang milih jalur organik, alias nggak beli follower. Hati-hati dengan beli follower ya, karena pada saat kita beli follower bisa jadi random banget. Yang kita beli itu bukan orang yang engage sama produk kita. Jadi usahakan tinggalkan yang namanya beli follower. Organik aja. Arahkan misalkan semua pada saat misalnya kita pakai WhatsApp nih untuk marketing. Pada saat kita melakukan WhatsApp untuk marketing, misalnya jangan lupa pada saat kita bikin broadcast atau apa, arahkan aja ke akun IG. Oke, bisa tuh. Buat mereka yang akhirnya terkonversi, minta mereka bikin testimoninya di akun IG kita. Bikin story, terus kemudian mention akun IG. Misalnya kayak gitu sama siapa kayak yang connect untuk follower kita. Jadi pada saat kita bikin live IG, itu bukan berarti untuk ngangkat produk kita. Wait, ntar dulu ya, live IG bukan untuk jualan produk kita. Tapi kita live IG itu untuk bikin satu momentum atau satu cara ngasih manfaat kepada orang. Oke. Siap. Saya lagi on schedule. Bang Fahri mau bikin live IG nih sama Pak Wahyu yang mie ayam gerobakan. Mie ayam gerobakan itu dia sistemnya kan kemitraan. Nah, ini sudah membuka ke beberapa daerah di Indonesia. Mulainya dari Beji itu di belakang. Sampai sekarang masih di situ base camp-nya mie ayam gerobakan. Nggak di ruko, masih di situ. Tapi bisnisnya sudah nanti. Jadi saya mau bikin live IG misalnya gitu ya, contohnya untuk gimana sih kok bisa si model bisnis kemitraan ini bisa dikenal sampai ke luar Depok. Jadi itu kurang lebihnya. Jadi bikin live IG untuk yang bermanfaat untuk followernya Bapak Ibu sekalian. Siap. Jadi hajar aja pakai yang organik, jangan beli follower karena belum tentu beli follower itu marketnya sama, apalagi nanti akunnya robot nih, bisa ya. Apalagi kayak gitu. Oke, sip. Oke Mbak, ini Mbak, ada nih bagus nih Mbak. Dari Mas Arif Aditya Rahmat. Selain memposting testimoni, apa cara lainnya untuk meningkatkan trust kepada calon customer kita Mbak, kalau di IG? Bikin video konten yang menceritakan proses. Ini bisnisnya apa ya Mas? Sorry. Mas Arif, apa bisnisnya Mas Arif? Apakah masih di sana, Mas Arif? Apakah kamu masih di sana? Kalau setahuannya dia herbal, Mbak. Herbal. Oke. Iya, bisnis obat herbal. Reseller kan, Mas Arif? Atau silakan Mas Arif. Ngomong Mas Arif, produknya apa Mas Arif? Halo, selamat sore. Halo. Sore. Saya tadi yang nanya. Mas Arif. Iya, jadi saya
jualan bisnis obat herbal kayak gitu sih Bu. Jadi yang memang saya ingin tanyakan itu selain posting testimoni nih, caranya gimana ya untuk meningkatkan trust kepada calon customer, karena untuk jujur untuk dalam segi bisnis obat herbal terutama itu cukup sensitif untuk memberikan testimoni seperti itu sih Bu. Yes, betul. Jadi kayak istilahnya kita juga sebagai yang melakukan wirausaha atau entity siapapun yang ingin melakukan buka usaha tentang obat juga kita harus hati-hati gitu untuk dalam memberikan testimoni gitu kan. Mungkin bagaimana sih Bu caranya gitu selain kita memberikan postingan gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Silakan Bu, silakan Bu. Ini Mas Arif produksi sendiri atau reseller Mas Arif atau Oh iya, kita produksi sendiri sih Bu. Oke, siap. Baik, kalau produksi sendiri mungkin sebentar saya nanya lagi nih, dan ini agak sensitif juga. Oke. License BPOM Mas Arif? Sudah, kita semuanya sudah secara legal, semua sudah Badan POM, sudah bersertifikat halal juga. Oke, berarti pada saat kondisi seperti ini sebenarnya harusnya bisa lebih, nggak harusnya ya, tapi idealnya bisa lebih menenangkan Mas Arif pada saat membuat konten, alias nggak khawatir diapa-apain lah kasarnya gitu ya, atau kena inspeksi atau apapun, karena semua legalnya sudah rapi. Saran saya, Mas Arif, coba bikin sebuah video yang menceritakan misalkan tentang proses kerja produksinya, nggak usah produksinya, misalkan proses packaging aja, misalnya gitu. Simpel itu sih. Ini proses packagingnya dikasih tahu bahwa prosesnya tuh higienis, prosesnya mengikuti standar yang diminta oleh BPOM gitu ya. Terus kemudian bahan-bahannya mungkin boleh bikin sebuah video edukasi. Dari bahannya juga bahkan mungkin boleh diangkat di kontennya Mas Arif. Apa aja sih dari produk herbalnya Mas Arif itu bahannya apa aja sih? Yang selama ini mungkin kita cuma taunya di tulisan kemasan gitu ya, mengandung ini. Boleh aja lah, menurut saya nih Mas Arif bikin video yang ngasih tahu saat ini saya sedang belanja, misalnya gitu ya, saya sedang belanja bahan produksi produk kita, saya produknya apa? Ya. Kami belanja di tempat yang seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa tempatnya bersih, tempatnya ini gitu ya. Semuanya sudah diolah oke. Dari sini kami baru akan masuk ke tempat produksi dan akan mengolahnya gimana. Membangun trust itu juga nggak mesti lewat testimoni, saya sepakat, tapi juga lewat memberitahu lah gitu ya, bukan memberitahu calon customer bahwa semua proses produksi kita itu baik gitu, dan memenuhi standar. Tuh, memenuhi standar. Mungkin boleh dicoret-coret. Saya juga nggak tahu apakah Mas Arif sudah pernah bikin konten seperti ini gitu. Tapi balik lagi ke positioning produknya nih Mas Arif, banyak produk herbal kan ya di luar sana juga. Nah ini Mas Arif ini apa nih yang mau disampaikan ke customer-nya Mas Arif supaya pada saat mereka mikir misalnya diabetes nggak ada lawannya selain produk herbalnya Mas Arif. Udah gue nggak mau makan obat, gue mau ambil misalnya diabetes apa sih? Herbalnya gue nggak tahu ya Bang Arif. Apa-apa aja yang oke ada di produknya Mas Arif. Jadi apa nih yang mau disampaikan ke customer itu diangkat dulu aja. Walaupun varian produk kita banyak. Tapi yang mau disampaikan apa? Apakah Mas Arif itu mau bilang bahwa udah deh kalau udah herbal lokal, izinnya aman, proses produksinya higienis, itu udah ada ke sini aja nih, ke sini aja. Nah, kalau itu yang mau disampaikan, Ari lo di mana sih? Siap. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, reseller Mbak, Bu Evi. Reseller, ini ya, video reseller
Ini saya biasanya kalau reseller itu perlu nanya juga kepada produsen utama, kayak apa yang boleh diangkat, apa yang apa yang kadang-kadang ada juga reseller yang terpaku banget sama konten produsennya gitu ya. Jadi toko resellernya nggak bikin mengangkat gitu. Kadang-kadang karena sudah terpaku sama reseller, nggak boleh pakai desain ini aja, nggak boleh bikin yang lain. Tapi kalau misalnya kayak Bu Evi ini lagi mau sell gitu ya, mau ada promo, besok nih mau ada promo Hari Sumpah Pemuda misalnya kayak gitu. Terus ada yang mau diobral atau ada yang mau di sell, itu bikin aja konten. Tapi misalnya showing aja, bikin video ya. Coba cek ke YouTube Bu, ada video hitch up, itu dia bikin video mix and match, bikin kayak gitu. Jadi edukasi tentang produk yang ada di Bu Evi nih, lagi jualan apa aja sebagai reseller, karena biasanya banyak ya. Nah, itu bisa di mix and match kayak gitu sih. Oke, siap Mak. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Mak. Itu tadi ada yang angkat tangan nih. Bu Ibata hilang. Mak, ini ada pertanyaan bagus nih, Mak. Dari Mas, sebentar. Dari Mas siapa tadi ya? Mas Jody tadi gue baca. Dia itu nanya engagement dulu atau produk branding dulu, Mak? Basic ya. Kalau ngomongin basic, pertama positioning dulu. Maksudnya tuh yang disampaikan Mas Dodi ya di materinya dia kepada kita adalah, hey, kalian menjual sesuatu produk yang banyak banget kompetitornya gitu kan. Produknya tuh generik, banyak banget kompetitornya. Lalu apa nih yang mau disampaikan? Apa yang mau dibangun di benak customer terhadap produk ini, sehingga mereka pada saat memilih mau ngapain atau mau beli apa, itu ingatnya produk. Contohnya kayak Mbak Fia ya. Ada Mbak Fia nggak Mas? Mbak Fia itu kan fashion ya, tapi doi spesifik banget ngomongin soal fashion untuk olahraga, sport kan ya. Nggak kemana-mana lari. Jadi, habis itu Mbak Fia tinggal mengkomunikasikan seperti apa sih produknya Mbak Fia ini. Jadi, kalau di-compare sama produk fashion sport yang lain, mungkin Mbak Fia tuh lebih kelihatan bahwa ini untuk para perempuan yang mengutamakan, walaupun saya olahraga, saya tetap nyaman dan saya tetap syar'i. Nah gitu loh. Sehingga itu yang dibangun sama Mbak Fia pada saat di konten-konten. Kayak model gue di Mbak Maria yang nggak syar'i gitu ya. Unfortunately gitu ya. Aku nggak syar'i, aku lebih suka yang stylenya lebih yang gitu, yang lebih casual kayak gitu ya. Kalau pakai panjang, kagok gua. Kayak gitu. Oke. Yang roknya tapi sedengkul itu kagok gua. Dan gua nggak, berarti kan aku sebenarnya bukan target sasarannya produknya dia nih. Tapi aku tahu nih produknya Mbak Fia, Mbak Fia itu kalau mau yang syari-syari, mau yang nyaman Mbak Fia aja. Even aku sendiri bisa ngasih referensi. Karena aku paham positioningnya Mbak Fia. Gitu. Oke, siap. Kalau tadi pertanyaannya branding dulu, apa engagement dulu? Branding itu along the way sih, sambil jalan Mas. Gitu. Tapi yang pertama dari basic branding itu positioning. Kalau nanya ke guru-guru brand, pasti mereka bilangnya positioningnya dulu deh. Lu mau diingat, dikenal sebagai apa? Dari situ baru termasuk di konten-konten sosial media itu baru pelan-pelan dirapikan, dibuat konten yang sesuai sama positioning.
Nah, dari situ biasanya baru bikin engagement kan itu macam-macam ya Bang Fahri. Giveaway, quiz, diskon gila 99% gitu ya. Itu kan banyak banget. Cara Oke. Kayak nanti branding. Siap. Jelas gak, Mas? Oke. Ya. Kalau kurang jelas. Siap, positioning dulu ya intinya, baru kita ngomongin branding, karena branding kan memang jangka panjang ya. Yes, karena jadi itu jangka panjang. Betul. Iya, semangat konten. Oke. Positioning apa Ada ya? lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, suka konten, suka dong kalau yang like dikit. Nah, Mas Deki. Ini ada, Mas Deki. ya, ini bukan cuma problemnya Mas Deki juga, tapi juga saya pernah berhenti nge-review. Kenapa kalau postingan aku yang ini like-nya cuma 3 ya? Tapi kalau aku posting ini like-nya bisa 40. Why? Why? Nah, itu yang memang bicara soal sosmed, bicara soal konten ini teman-teman perlu memang banyak dan sabar untuk nyoba-nyoba terus. Nyoba-nyoba terus, nanti akan ketemu, oh yang ini ternyata ya yang disukain. Kayak aku nih, akun pribadi aku IG, kayaknya aku baru kemarin yang gitu ya, oh ternyata follower gua itu hidupnya sore, quote-unquote ya hidup, alias mereka lebih aktifnya sore dan lebih ngelihat postingan aku tuh di sore. Makanya kenapa kalau aku posting pagi, itu kayaknya nggak dapet gitu, nggak dapet like-nya. Tapi aku posting sore itu bisa dapat banyak banget. Nah, satu itu, kemudian kedua adalah evaluasi apakah kontennya ya. Apakah kontennya ya yang juga pas. Gitu sih. Oh, udah diwakili Raja Kacang. Hidup Raja Kacang. Gitu Bu Ibat. Jangan ngedown ya, tetap semangat. Emang nyoba-nyoba aja terus. Nanti ketemu deh, oh yang kayak gini ya. Kan kita nonton nggak cuma 1 kali ya, pasti akan dapet yang banyak banget like-nya. Oke, saya mau tanya gimana konten kita biar jumlah jangkauan kita makin. Pak Fahri, gimana jangkauan kita makin banyak? Organik bikin engagement yang tag 3 teman kamu. Itu salah satu organik ya. Kalau ada strategi tag 3 teman kamu, kemudian strategi kedua taruh ini di story kamu, tag 3 teman kamu sama tag akun kita, akun yang bikin engagement gitu. Jadi kalau banyak yang suka kepo-kepo sama akun kalian atau itu jadinya bisa lihat lagi masukin lagi endorse apa sih gitu. Itu yang organik, yang nggak organik, yang pakai duit ya iklan. Siap, alhamdulillah. Ya. Ada lagi Mas? Bang? Bikin ya bisa Bu Rista dulu. Udah? Iya. Udah. Ada nih. Berarti tema live IG contohnya bisa tentang sharing tentang bisnis gitu ya. Boleh Mas Kausar. Kalau memang followernya sekiranya nyambung, pokoknya nih, cek dulu followernya apa. Kayak misalnya tentang food delivery saya, follower saya udah jelas itu pelaku home kitchen, bisnis kuliner rumahan. Artinya saya bikin tema live IG yang bisa support bisnis dia, itu nggak apa-apa. Intinya kalau live IG baiknya adalah untuk bisa bermanfaat. Siap. Ngasih manfaat dulu ya. Yang penting ngasih manfaat dulu buat audiensnya, baru nanti dapat impact, dapat like-nya, dapat follow-nya gitu ya Mbak Adel ya. Ya, kalau ngecek nih Bang Fahri, saya ngecek juga beberapa akun pribadi yang quote unquote dia figur profesional yang banyak followernya. Nah, itu ngebangun engagement-nya tuh kayak yang diangkat adalah sesuatu yang relate sama followernya sih. Atau yang ketemu di reels lah kasarnya gitu ya. Terus kontennya nyambung sama gue gitu kan. Kita kalau nge-share gimana sih biasanya? Karena konten nyambung sama gue gitu. Kontennya nyambung sama kita. Entah itu lucunya nyambung, konyolnya nyambung, manfaatnya nyambung. Iya, atau galaunya.
atau galaunya nyambung atau nasibnya nyambung. Gitu. Kayak misalnya ngomongin nasib emak-emak zaman era belajar online. Susah nyalon. PPKM. Ma, ada yang kayak gitu, Ma. Siapa yang nyambung? Oke, ntar kita samperin. Jadi bahkan kadang-kadang derita sekarang tuh udah jadi konten derita orang-orang. Yo, yang jomblo jangan nangis ya, suka kayak gitu kan? Ada tuh konten-konten. Bahkan derita pun bisa dijadiin konten, asal jangan sampai offside ya. Kalau ngangkat derita, tapi yang berhubungan sama nasib gitu ya, iya nih gue juga kayak gitu. Ketawain diri sendiri ya, itu tuh yang suka bisa dapat engagementnya banyak. Orang Indonesia kurang hiburan kan? Ya, orang Indonesia suka galau. Suka galau. Pilih somai. Oke, itu ya teman-teman. Udah kali Madel ya, ini sudah ya gimana? Pilih somai apa dimsum? Sama kan? Sama. Iya, positioningnya aja ya, bedain ya. Yang satu bahasanya lokal, yang satu bahasanya Jepang gitu ya. Jepang apa Cina sih dimsum itu? Ini kita nggak ada juragan dimsum ya, yang ikut kelas. Nggak ada. Pak Haji Dani, dimsum Pak Haji Dani. Yang nggak ada ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Alhamdulillah. Kayaknya pas ya. Wait, pas 17.31. Ya benar. Oke. Baik. Aduh, sinyal nih gue. Iya. Bang Fahri, cek. Halo, dengar suaraku nggak? Dengar. Oke, baik. Makasih banyak, Mak Adel. Kasih ini dong, kasih applause buat Mak Adel dong. Coba di chatnya dong. Apa nih? Oh, terima kasih ilmunya Mak Adel. Masya Allah. Kirim nomor rekeningnya Mak Adel. Tuh, ada. Siapa yang pros. Mana? Ya, semoga manfaat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Sebagai informasi aja, untuk di Jawara Depok ini, kita juga akan mulai aktif lagi untuk sharing-sharing yang seperti ini, yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman di UMKM Depok. Buat yang belum bergabung dengan Jawara Depok, silahkan bergabung. Yang belum follow IG-nya, silahkan follow IG-nya. Kalau misalnya di Facebook, silakan di like fanpage-nya. Nanti kalau misalnya di Depok akan masuk ke grup-grup di kecamatannya masing-masing. Ya, insya Allah banyak program-program dari Jawara Depok yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih Mak Adel, ilmunya bermanfaat sekali. Jazakillah khairan kasiron. Baik teman-teman, kita tutup belajar pada sore hari ini dengan mengucap Hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat Bang Ubay yang sudah hadir, teman-teman Jawara, dan semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada salah ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Adel. Kita foto bareng ini Bang Fahri. Bukan Mbak Adel ilmunya. Foto bareng Bang Fahri. Ubay, pantas saya Ubay. Terima kasih Mbak Adel. Ubay itu alumni rumah peduli. Rumah RK. Makasih Bang Ari. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Adel. Terima kasih Mbak Adel. Terima kasih Mas Fahri. Mbak Adel. Makasih udah dibukain ini kameranya, saya mau foto boleh ya. Izin lab ya. Ini foto-foto yuk. Oh iya, foto-foto silakan. Sok, Ya, 1, 2, 3. Halaman sebelah. 1. Wah. Halaman sebelah. 1, 2, 3. Tuh. Izin ya ikut foto Mbak Linda. Jadi udah
Lagi nyetir foto Istri nih. saya belakangan Terima gak, Bu? kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sukses Thank buat you, Mbak. semua. Sabar ya, ber-IG-nya, bersosmednya sabar. Mohon Sabar. izin live ya. Izin live ya. Ya, monggo. Izin. Pak Fahri, Izin Makasih live Pak ya. Fahri. ya, Pak Izin Das. live. Sudah Prian ya. Ya, mangga, mangga. Makasih. Izin live ya. Izin ya, Mbak Adel, Pak Fahri ya. Iya, makasih. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.